Ya, halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Shalom. Wah, luar biasa semuanya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam mencari Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi ketemu di dalam ibadah sekolah minggu GPPSR Rapa. Semuanya udah siap semuanya? Kita mau memuji Tuhan. Siap. Kita mau menyembah Tuhan. Puji Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap? Jangan lupa aturannya selalu bahwa harus berpakaian rapi, gak boleh sambil main-main, dan yang paling penting bawa Alkitab. Oke, siap? Siap Tante Erni? Siap, Om. Oke, hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian penyembahan kita yang pertama yang mengatakan, Yesus, namamu yang termanis di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kita pujikan dari awal. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus namamu. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Amin. Kau termanis. Lebih sungguh lagi kita buka suara kita bagi Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu. Ayo semuanya bangkit berdiri, adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri, katakan Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu. Sekali lagi katakan Yesus namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang termanis. Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu sekali lagi katakan Kau termanis. Kau termanis, namamu termanis. Haleluya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang begitu manis, Engkau yang senantiasa menjagai kami. Saat ini kami mau memulaikan ibadah online kami. Biarlah Tuhan menyertai kami, membimbing hingga pada akhirnya. Memberkati kami, memberkati guru-guru yang mengajar, guru-guru yang memimpin di dalam pujian penyembahan, dan biarlah kami semuanya boleh merasakan Engkau hadir dan menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.
Oke, semuanya sekali lagi sebelum kita mau memuji Tuhan dengan semangat katakan salam Yesus, boleh? Masih ingat salam Yesus? Yes, yes, Yesus. Oke, 1, 2, 3 kita katakan salam Yesus. Yes, yes, Yesus. Oke, semakin semangat karena semuanya pasti cinta Tuhan Yesus ya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita. I love you Jesus. Ayo semangat memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bentar, kok kayaknya masih lemes-lemes semuanya. Adik-adik yang di rumah juga masih lemes nih. Ayo semangat memuji Tuhan. Kita mau tetap mencintai Tuhan, bahkan lebih mencintai Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita sekali lagi. I love you Jesus. Semangat semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my. Sekali lagi, I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my, deep down in my, deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Oke, jempol semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik, kita semakin mencintai Tuhan. Karena setinggi-tingginya langit, kasih Yesus pasti lebih tinggi. Sedalam-dalamnya lautan, kasih Yesus juga lebih dalam. Benar ya Tante Eri? Betul sekali. Seindah-indah Kasih Yesus pelangi luar pun, biasa. kasih Yesus lebih luar biasa. Amin. Kita Amin. angkat pujian kita yang berikutnya yang mengatakan setinggi-tingginya langit. Ayo kita mau pakai gerakannya lebih semangat. Semangat ayo semuanya. Siap pakai gerakannya di rumah juga. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, pinter, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kita pujikan dari awal. Setinggi-tingginya langit, ayo lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesusku. Yes, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Semuanya angkat tangannya. Indah-indah pelangi. Yes, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, kasih Yesus mengalahkan semuanya, mengalahkan juga virus corona ya. Amin ya. Amin, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Siap menerima berkat Tuhan? Siap dong. Siap, oke. Siap semuanya. Ayo sembari kita nanti mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian
ku terima berkat-Mu. Hanya refnya aja kita nyanyi. Siapkan hatinya untuk mau dengerin ceritanya. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah. Dengan sikap doa kita katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Ambil sikap doa, katakan melimpah selalu, melimpah selalu. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau terima berkat-Mu, kami mau terima janji-Mu, kami mau terima firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Tante Erni. Biarlah Tuhan yang memberkati Tante Erni, memberikan hikmat-Mu, rema-Mu, sehingga kami semuanya boleh mengerti bahkan menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami untuk lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Loh, tadi adik-adik kan sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tante Erni ngelihat semangat sekali, luar biasa adik-adik ya. Walaupun jamnya sudah siang, tapi karena ada kesempatan untuk memuji Tuhan, kita harus tetap selalu semangat. Ayo mana Tante Erni dengar suaranya? Semangat. Loh, sekali lagi semangat. Puji Tuhan. Mungkin karena udah waktunya mau makan siang lagi ya. Tadi kan udah makan pagi. Nah sekarang mau makan siang lagi. Tapi jangan khawatir adik-adik, kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Habis itu kita boleh makan siang nanti ya. Nah hari ini Tante Erni mau cerita tentang apa ya? Tante Erni itu mau cerita tentang pengampunan. Ada yang tahu nggak sih arti pengampunan itu apa? Tahu nggak? Pengampunan itu kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kita maafin gitu. Gampangnya begitu ya adik-adik ya. Coba Tante Erni mau tanya dulu deh di sini. Siapa di antara adik-adik yang merasa pernah berbuat salah? Siapa yuk? Loh, siapa yang pernah buat salah di sini? Misalnya adik-adik buat salahnya apa sih kalau masih adik-adik itu? Contoh misalnya nggak dengerin omongan orang tuanya, ya kan?
Gak dengerin omongan ibu guru di sekolah, ya kan? Sering gak? Pernah gak? Pernah gak? Coba. Adik Livi pernah gak berbuat salah? Adik Livi pernah berbuat salah gak? Misalnya gak dengerin papa mama atau gak dengerin omongan oma gitu, pernah gak? Hah? Semua orang pasti pernah, mau kecil, mau besar nih, kayak sudah besar seperti Tante Eni juga masih masih sering berbuat salah. Karena apa? Karena memang kita masih manusia. Nah hari ini Tante Eni juga mau nanya nih, selain kita sering berbuat salah, pernah gak sih adik-adik itu orang lain yang berbuat salah kepada adik-adik? Misalnya adik-adik ngerasa, aku nggak salah nih, kamu yang salah, kamu yang jahatin aku, kamu yang marah sama aku, kamu yang begini begitu sama aku. Pernah nggak adik-adik dijahatin sama orang? Pernah nggak? Cua pernah nggak dijahatin sama orang? Geleng-geleng. Pernah dijahatin sama orang ya Cua ya? Contohnya apa dijahatin sama orang? Contohnya apa? Oh ya ampun, kasihan Cua, didorong sama temennya. Waduh, kalau misalnya ada orang lain berbuat salah gitu mendorong, kita kesel enggak? Kesal, kita marah. Nah, hari ini kita mau dengar cerita dari firman Tuhan tentang pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kalau kita berbuat salah atau orang lain berbuat salah kepada kita. Nah, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayatnya ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ayatnya cukup panjang, adik-adik nanti bisa meluangkan waktu baca di rumah, tetapi Tante Erni akan cerita buat adik-adik hari ini ya. Nah, suatu hari ada murid Tuhan Yesus nih datang, namanya Petrus ya. Siapa namanya murid Tuhan Yesus? Petrus. Nah, Petrus datang pada Tuhan Yesus. Tuhan, berapa kali sih kita harus mengampuni orang? Jadi maksudnya Petrus nanya, Tuhan kalau ada orang yang buat salah sama kita itu, kita tuh harus mengampuni berapa kali sih gitu kan. Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Dengar adik-adik ya, dengar baik-baik. Nanti Tante Erni mau nanya. Tuhan Yesus menjawab, Petrus bertanya, apakah 7 kali kita mengampuni orang? Tuhan Yesus berkata, tidak, bukan cuma 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Berapa adik-adik? Tante Erni mau dengar? 70 kali 7 kali. Kata Tuhan Yesus mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Iya. Adik-adik tahu enggak? Ketika Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Itu tuh sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu mengampuni. Kita harus selalu memberi maaf ya. Jadi intinya adalah Tuhan Yesus maunya anak-anak Tuhan itu selalu belajar sabar. Sebab apa? Sebab Tuhan kita juga Tuhan yang panjang sabar. Nah, pada saat murid Tuhan Yesus Petrus itu ngomong gitu sama Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang jahat. Nah, kita lihat dulu slide-nya nih. Perumpamaan tentang hamba yang jahat. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nih, perumpamaan tentang hamba yang jahat. Jadi Tuhan Yesus waktu itu menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Jadi suatu ketika ada seorang tuan nih, Tuan itu seperti bapak lah ya, bapak di dalam rumah. Ada seorang tuan itu, dia mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Jadi ceritanya ada seorang tuan, dia punya banyak anak buah ya. Jadi bos punya banyak anak buah. Kemudian suatu ketika tuan ini mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi dipanggil nih, tuannya itu nih, hei hamba-hamba semuanya kumpul.
Saya mau mengadakan perhitungan kepada kalian. Kemudian perhitungannya itu perhitungan apa adik-adik? Nih tuh, tuannya itu membuka catatan. Ternyata ada banyak hamba-hambanya yang memiliki hutang sama si tuannya ini. Tuannya duduk ya. Hamba-hambanya semua kumpul. Ya kan? Kemudian dilihat, siapa-siapa aja nih yang punya hutang nih sama aku. Kemudian didapatilah ternyata ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Nih adik-adik bisa lihat di gambar, ada seorang hamba yang mempunyai hutang berapa adik-adik? 10.000 talenta. Rajanya langsung lihat nih, 10.000 talenta ini besar adik-adik. Waktu zaman Tuhan Yesus itu berarti duit yang sangat besar, cukup besar nih kan ya. Kemudian apa kata rajanya? Kembalikan 10.000 talenta. Yang gini, kamu punya hutang sama saya, kembalikan 10.000 talenta. Kemudian apa yang terjadi? Hamba yang punya hutang itu kemudian datang dan dia merasa takut. Dia bilang sama tuannya, Tuhan, aku belum punya uang, belum bisa balikin. Gitu kan ya. Tuhan, aku tidak memilikinya, aku belum punya duit 10.000 talenta itu. Gitu kan, kemudian tuannya itu gimana? Tuannya marah gitu kan. Tuannya bilang apa? Tidak bisa, harus sekarang kembalikan 10.000 talenta. Tanya gitu. Kalau enggak bisa kembalikan, anak istri dari hamba itu jual duitnya buat kembaliin hutang ke saya. Galak ya adik-adik ya, serem ya. Kalau adik-adik jadi hambanya gimana yang punya hutang itu? Takut ya, serem. Kasihan, sedih, hambanya itu sedih sekali. Hambanya, aduh, aku udah punya hutang, aku mau dijual. Bukan cuma aku, tapi anak-anakku dan istriku ikut dijual katanya. Jual anak dan istrimu, bayar hutang kepada aku. Kemudian si hambanya ini, apa yang dilakukan hambanya? Hambanya itu bersujud kepada tuannya, kemudian bilang, Tuhan, minta tolong, kasihanilah aku Tuhan, katanya. Berilah aku waktu supaya aku bisa mengembalikan duit Tuhan nantinya. Jadi hamba itu memohon-mohon sebab dia melihat, anaknya masih kecil, istrinya juga ikut dijual. Kasihan kalau sampai dijual bagaimana nasibnya, ya kan? Akhirnya hamba itu memohon kepada sang Tuhan, Tuhan, kasih aku waktu Tuhan, kasihanilah aku, sabar dulu ya Tuhan, nanti hutangku akan kuselesaikan. Kemudian akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuannya berubah pikiran. Melihat hambanya yang sudah mohon-mohon, minta ampun, hambanya itu memohon kesabaran dan belas kasihan, tuannya bilang, baiklah kalau begitu, aku kasihan lihat kamu. Aku kasihan dan aku menerima permintaan maafmu. Ya udah, sekarang kamu boleh pergi. Gak usah lagi pikirin hutangmu, gak usah pikirin lagi balikin ke aku. Aku anggap lunas. Seneng ya adik-adik ya? Seneng gak? Kalau adik-adik berada dalam posisi hamba itu gimana? Seneng gak? Utangnya dianggap lunas, utangnya dinolin. Dia bebas, nggak jadi dijual. Seneng ya? Hambanya juga tadinya keringet dingin ya adik-adik ya. Begitu dengar tuannya bilang, baiklah hutang itu tidak perlu kamu bayar lagi. Aku anggap lunas. Hambanya itu senang, gembira. Nggak jadi masuk penjara, nggak jadi dijual. Kemudian hambanya itu pun berterima kasih sama tuannya, dia pergi keluar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika hamba ini keluar, dia ngeliat ada temennya hamba yang lain. Ternyata hamba yang lain ini punya hutang sama hamba yang ini nih. Hamba yang tadi diampuni ini. Dia langsung lihat, temennya ini. Hei, kamu ya? Kamu ini kayaknya punya hutang sama aku, katanya gitu. Kamu punya hutang sama aku nih, bayar sekarang hutangmu. Hamba yang tadi sudah diampuni sama Tuhannya itu galak adik-adik ya. Dia cengkeram temannya itu sambil dipaksa gitu. Bayar hutang kamu. Padahal temennya itu ya adik-adik tahu hutangnya cuma 100 dinar. Tadi si hamba itu berhutang sama tuannya berapa?
10.000 talenta. Nah temennya ini hutang berapa? 100 dinar. Sebenarnya 10.000 talenta besar. 100 dinar itu tidak sebesar 10.000 talenta. Tapi ternyata tuh hamba ini gak mau mengampuni adik-adik. Tetap dipaksa temannya. Gak mau tahu, bayar hutang kamu sekarang gitu ya. Hambanya temennya itu ya keringat dingin juga sama kayak tadi hambanya itu. Aduh, aku tuh belum bisa bayar hutangku. Aku belum punya uangnya. Sabar dulu ya. Nanti hutangku akan kulunasi, kata temannya itu ya. Wah, tapi si hambanya ini tetap adik-adik. Lihat tuh tinjunya. Enggak diturunin, enggak bisa. Bayar sekarang katanya. Enggak mau tahu. Gitu hambanya itu ya. Waduh, temannya itu jiper. Adik-adik tahu apa yang dilakukan hamba itu? Hamba itu menyuruh temannya itu tuh di penjara, dilaporin temannya itu. Tuh, ditangkap katanya. Enggak bisa. Sekarang kamu juga masukin ke penjara. Dia enggak bisa bayar hutang. Udah dihukum aja. Gitu katanya. Akhirnya temannya itu yang enggak bisa bayar hutang masuk ke penjara, dihukum. Adik-adik sedih ya. Waduh, hambanya ini gimana sih? Nah, hambanya ini yang jahat ini tadi yang sudah diampuni tuannya, kan dilihat dong sama teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang tahu pada saat si hamba ini memohon pengampunan kepada si tuan. Teman-temannya itu datang lapor sama si tuan tadi tuh, tuan yang udah baik hati itu. Tuan, itu loh hamba itu loh. Yang tadi kamu sudah ampuni, tuh temen-temennya ngadu nih. Tuhan, itu hamba udah diampuni sama Tuhan tapi dia gak mengampuni temennya. Temennya itu malah dimasukin ke penjara Tuhan. Gitu ya orang-orang lapor sama Tuhan itu. Wah gimana perasaan si Tuhan? Marah. Tuannya marah kenapa adik-adik? Marah kenapa coba? Ayo ada yang bisa jawab gak? Kenapa marah? Marah karena si hamba itu sudah diampuni tuannya tetapi dia tidak mau mengampuni temannya. Raja itu marah kemudian suruh panggil hamba itu. Panggil hamba itu. Hambanya datang kan. Terus tuannya bilang kamu hamba yang jahat. Ya, kamu hamba yang jahat. Seluruh hutang kamu sudah aku hapuskan karena kamu memohonnya kepada aku. Tetapi kamu tidak mengasihani kawanmu itu. Kamu tidak mengasihani temanmu itu seperti aku mengasihani kamu. Hambanya takut gitu ya. Tapi tuannya sudah tidak mau mendengar. Tuannya bilang sekarang juga kamu saya hukum. Masuk ke penjara karena sudah tidak berbuat seperti yang tuannya ajarkan kepada hambanya itu. Nah adik-adik, akhirnya hamba yang jahat itu pun berakhir dengan kondisi menyedihkan. Dia di penjara. Padahal tadinya pertama dia udah diampuni ya adik-adik ya. Udah diampuni dosanya, udah dimaafin sama si tuannya. Tetapi dia tidak mau berbuat hal yang sama kepada temannya. Sehingga akhirnya dia pun mengalami nasib yang sama. Dihukum oleh tuannya. Nah adik-adik cerita tadi itu gimana mengajarkannya? Tuhan Yesus itu berkata, ampunilah sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya apa adik-adik? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita harus belajar memaafkan. Nah walaupun mungkin adik-adik pikir, adik-adik masih kecil, adik-adik belum banyak melakukan ini itu, tetapi yang namanya di dalam kehidupan kita selalu pasti akan berbuat salah dan juga orang lain berbuat salah kepada kita. Jadi selalu ada kita berbuat salah, kemudian orang lain berbuat salah kepada kita. Nah apa yang diajarkan Tuhan dalam cerita tadi kepada kita, kalau kita berbuat salah kita pengennya dimaafin enggak? Dimaafin enggak? Kalau misalnya Sharon nih
berbuat salah sama temen atau berbuat salah sama papa mama, pengen maafin apa enggak? Pengen dong ya dimaafin. Nah, kalau kita sudah memohon pengampunan, memohon maaf, kalau ada orang lain kemudian berbuat salah kepada kita, kita juga harus memaafkan ya. Jadi anak itu diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, kita harus selalu mengampuni, selalu memaafkan. Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, maka kita harus berbuat juga. Hamba tadi itu dimarahin sama tuannya, kenapa? Karena dia tidak berbuat apa yang dia inginkan tuannya itu perbuat kepada dia. Hamba itu pengennya tuannya maafin, ya kan? Udah terima maafnya. Tetapi dia tidak mau memberi maaf buat temannya yang lain. Itu boleh enggak? Enggak boleh. Itu jahat, oke? Jadi kalau memang kita sudah menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, kalau ada orang lain yang berbuat salah, berbuat sesuatu dosa kepada kita, kita harus belajar mengampuni dan memaafkan. Nah, hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang Tante Erni berikan untuk kita hafalin ya. Nanti adik-adik bisa hafal di rumah supaya semakin hari selalu ada ayat firman Tuhan yang diingat oleh kita. Walaupun masih sekolah minggu ya. Ayat firman Tuhan itu di dalam Matius pasal 7 ayat ke-12. Ayo buka semua Alkitabnya. Bisa sekarang? Matius pasal 7 ayat 12. Kalau sudah menemukan, kita baca sama-sama ya. Ayo lihat semuanya, di sini juga ada di layar. Matius pasal 7 ayat 12. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Tante Ani bacain sekali lagi. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Oke, nah cerita firman Tuhan siang hari ini sudah selesai. Ingat selalu adik-adik apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik ya. Kalau kita sudah menerima anugerah dan kebaikan dari Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada teman dan sesama. Ya, kembali lagi kita setelah kita udah mendengarkan firman. Gimana? Udah belajar? Belajar tentang apa hari ini kita? Belajar tentang pengampunan. Oke, kita mau belajar bisa melakukan. Kalau kita mau minta apa kepada orang lain, kita juga harus berbuat begitu juga kepada orang lain ya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian untuk menutup ibadah kita. Ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Sekali lagi katakan, ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima
selalu melimpah selalu. Ayo Tante Erni, tutup di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Anak-anakmu sekolah minggu boleh beribadah kepadamu, memuji membesarkan namamu, dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan di saat-saat kondisi pandemi sekarang ini, Tuhan memberikan waktu bagi kami Tuhan, untuk kami mendengarkan cerita-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mendengarkan pengajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu pada siang hari ini, baik yang hadir di gereja-Mu maupun yang ada di rumah, Tuhan memberkati senantiasa. Jaga dan pelihara kami Tuhan, tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa-Mu, sehingga kami terhindar dari segala yang jahat, bahkan segala virus penyakit Tuhan, kami usir, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati sekolah dari anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada, ketika mereka belajar di rumah, Tuhan tolong orang tua dari anak-anak kami, Tuhan juga berkati, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak kami bersama dengan keluarganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada siang hari ini. Sebentar kami akan mengakhirinya. Kami percaya Tuhan tetap tinggal memberkati kami di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di dalam ibadah online kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah. Saya Firel, 10 perintah Allah. 1. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun yang 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah menyebut sama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesama manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu
mengingini apapun juga yang memiliki sesamamu. Shalom, nama saya Jason. 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah berhala. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. Perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nama saya Suwa. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah adaku dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Shalom. 10 perintah Allah kepada semua umat manusia. 1. Jangan ada padamu ialah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesama manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki. 10 perintah Allah. 1. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun. 3. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. Shalom, nama saya Selin.
10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung menyerupai bentuk apapun. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzina. 9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allah. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepada aku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu dengan tidak adil. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. Shalom, nama saya James. 10 perintah Allah kepada semua umat manusia. 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun juga. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah kamu membunuh sesamamu manusia. 7. Janganlah kamu berzina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Janganlah kamu menyembah patung atau berhala menyerupai apapun. 3. Janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Janganlah membunuh. 7. Janganlah berzina. 8. Janganlah mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 10. Janganlah kamu mengingini
barang apapun yang dimiliki sesamamu.